قوم لم تؤذونني Selain perlombaan di bidang jasmani, untuk memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-61, kaum Ansor juga mengadakan perlombaan di bidang kerohanian. Di antaranya, perlombaan pembacaan ayat suci Al-Quran, perlombaan pidato, dan perlombaan cerdas cermat. Menurut Jaim Ansarullah, ketiga jenis perlombaan ini diikuti oleh 8 kelompok masjid yang ada di Jemaat Ahmadiyah Manislor. Jenis perlombaan dari kerohanian itu adalah pembacaan Al-Quran, kemudian pidato, dan insya Allah pada minggu yang akan datang kita akan pelaksanaan cerdas cermat. Dari samping jasmani juga, gerak jalan, bola voli, tenis meja, kemudian badminton, dan ada hiburan yaitu tarik tambang. Terus ini dari perlombaan kerohanian bidang MTQ dan pidato yang dilaksanakan, berapa jumlahnya peserta yang ikut, Pak? Peserta yang itu adalah 8 kelompok. 8 kelompok dari mulai At-Taqwa, An-Nur, Al-Hidayah, Baitur Rahman, Hikmah, Jihad, kemudian Al-Barokah, dan Al-Ihsan. Alhamdulillah hadir semua. Dengan memakan waktu selama 2 hari, perlombaan yang sengaja memilih tempat di Masjid Al-Hikmah itu berlangsung dengan khidmat. Begitu juga para pendukung wakil dari setiap masjid tampak menyaksikan perlombaan kerohanian dengan serius. Yang mana pada hari ini kita bisa bertemu atau bertarbiyat di Masjid Al-Hikmah ini. Bapak-bapak sekalian, saya akan mengutarakan yaitu judul, yaitu peringatan agung dari Ilahi. Dalam perlombaan kerohanian ini, perlombaan pidato Masjid Al-Barokah lah yang menggondol juara ke-1. Dengan menerangkan tema peringatan agung dari Ilahi, peserta ini mampu menghipnotis para dewan juri. Begitu juga, perlombaan pembacaan ayat suci Al-Quran dimenangkan oleh kelompok Masjid Al-Barokah. Sementara, perlombaan cerdas cermat skor tertinggi diraih oleh kelompok Masjid Al-Jihad. Akhir dari acara itu, Jaim Ansarullah berharap agar para bapak-bapak untuk kedepannya mampu menunjukkan jati dirinya sebagai anggota Ansarullah. Menurutnya, terutama yang harus ditingkatkan adalah sholat berjamaah dan pembacaan ayat suci Al-Quran. Ia juga menambahkan bahwa yang terpenting dalam hal ini, anggota Ansarullah harus mampu memajukan kelompoknya masing-masing. Harapan saya adalah pertama di bidang kerohanian itu untuk memajukan jati diri bahwa kita sebagai Ansarullah. Jadi Ansarullah itu bagaimana ke depan sehingga pelaksanaan baik ibadah ataupun kegiatan-kegiatan yang lainnya supaya lebih meningkat, terutama masalah ibadah yang berjamaah, pembacaan Al-Quran dan lain sebagainya, sehingga ini adalah merupakan satu wadah atau satu kreativitas sehingga mereka itu kedepannya akan berpikir bagaimana untuk memajukan satu kelompok lain dan lain sebagainya, sehingga pas yang perlu diharapkan oleh misalnya Jaim atau pengurus Ansarullah, mereka sudah siap untuk ke depan. Ya, itulah tadi liputan program kerohanian atau perlombaan kerohanian, dan tampaknya bapak-bapak kita sangat hebat sekali mengikuti perlombaan dan juga mendengarkan apa yang telah disampaikan. Saya kira kita harus mengikuti sebagai kaum muda, ya, kita harus mengikuti jejak-jejak beliau. Ketika ada yang menyampaikan, ya didengarkan, juga dihayati. Dan tentunya pemirsa, setelah perlombaan ini, Saudara Zulkarnain akan menyampaikan hal lain lagi. Silakan Zulkarnain. Terima kasih. Hari Kamis tanggal 17 Agustus 2006, warga Jemaat Ahmadiyah Manislor menyambutnya dengan antusias. Beberapa acara telah dipersiapkan oleh panitia untuk menyambut acara tersebut. Tidak hanya anak-anak kapal saja, tetapi ibu-ibu LI dan juga Budam ikut memeriahkan acara Agustusan ini.
Perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-61 selain diagendakan oleh pengurus cabang Jemaat Manislor, acara ini juga diprogramkan oleh beberapa pengurus kelompok masjid. Di antara 8 kelompok masjid yang ada di Jemaat Manislor, hanya kelompok Masjid At-Taqwa dan Al-Ihsan saja yang tidak memeriahkan Agustusan tahun ini. Sementara Masjid Al-Barokah bukannya tidak memeriahkan Agustusan, tetapi acara itu tidak berhasil diliput oleh kru MTA Manislor. Perayaan Agustusan di kelompok Masjid Al-Hikmah yang dilaksanakan di depan rumah ibu anak ini berlangsung dengan meriah. Perlombaan yang menghabiskan dana sebesar Rp208.000 hasil donatur dari para warga ini hanya diikuti oleh badan nasihat dan atfal saja. Agustusan akan diadakan perlombaan yang sebagaimana biasanya. Sebelum pelaksanaan perlombaan dimulai, Jaim Al-Hikmah pun mengadakan pengarahan terlebih dahulu kepada para peserta lomba. Kemudian diteruskan dengan doa bersama yang diikuti oleh seluruh masyarakat Al-Hikmah yang menyaksikan acara itu. Doa langsung aja. Aduh, mga kami naman tengelahan mamanya. Kamu agung ito, Teh. Menurut Jaim Al-Hikmah, ada sekitar 6 cabang perlombaan yang diadakan pada Agustusan tahun ini. Di antaranya, perlombaan balap karung, perlombaan memasukkan paku ke dalam botol, dan perlombaan memindahkan air dari ujung ke ujung. Ada 6 perlombaan. Yang pertama balap karung, yang kedua tarik tambang, yang ketiga pukul balon, yang keempat masukkan paku ke dalam botol, yang kelima memindahkan air dari ujung ke ujung. Yang paling menarik dari rangkaian acara ini adalah lomba memasukkan paku ke dalam botol. Pada perlombaan ini, para peserta lomba tampak kesusahan memasukkannya. Dalam perlombaan ini, tampak hadir Ketua Masjid Al-Hikmah. Di sela-sela acara ini, ia mengatakan dirinya merasa gembira karena anak-anak atfal dan nasihat ikut berpartisipasi dalam memeriahkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Saya merasa gembira atas partisipasinya anak-anak sehingga ikut memeriahkan hari HUT ke-61 ini. Saya sangat gembira pada anak-anak sekalian maupun atfal, banat, dan hudam dan sebagainya. Saya bersyukur kepada Allah Ta'ala yang selanjutnya untuk kemajuan terutama bangsa dan bangsa tanah air. Perayaan Agustusan di kelompok Masjid Al-Jihad yang bertempat di lapangan bola voli tidak kalah menarik. Perlombaan yang menghabiskan dana sebesar Rp300.000 hasil donatur dari para warga ini tidak hanya diikuti oleh atfal dan nasihat saja, tetapi Hudam dan LI juga terlibat di dalamnya. Adanya perencanaan yang cukup matang yang dipikirkan oleh panitia sebelumnya, beberapa cabang yang dilombakan berjalan lancar, sehingga membuat semangat dan senang para peserta lomba dalam mengikutinya dari awal hingga akhir. Tidak semua peserta lomba senang dalam mengikuti perlombaan ini, tetapi ada juga salah satu peserta lomba yang keceriaannya terganjal gara-gara kelerengnya jatuh ketika mengikuti lomba balap kelereng. Agit nama panggilannya. Ia sangat sedih dan tidak mau melanjutkan perlombaan balap kelerengnya lagi, meskipun sudah dipaksa bermain oleh panitia. Berbeda dan ada sedikit inovasi pada perlombaan balap karung di kelompok ini.
peserta lomba yang dikhususkan untuk anak-anak atfal dan nasirat ini pada saat bertanding diwajibkan memakai kerudung dan kacamata. Awalnya mereka bersiap-siap melakukan start awal tanpa memakai karung, kerudung, dan kacamata. Setelah wasit membunyikan peluit, mereka berlari sekitar 100 meter menuju atribut yang sudah disediakan oleh panitia. Kemudian mereka mengenakan atribut tersebut dan langsung berlari lagi. Perlombaan ibu-ibu LI dan MKI juga tidak kalah serunya. Dengan mengeluarkan seluruh kekuatan tenaganya agar bisa memenangkan pertandingan, ibu-ibu ini berusaha membetot tambang dalam perlombaan tarik tambang. Terus. Selain itu, badan MKI juga adu kekuatan di perlombaan sepak bola. Dalam lomba ini, pembagian grupnya tidak seperti biasanya. Tim yang masih lajang harus melawan tim yang sudah berstatus. Di samping itu, pada saat bermain, tim yang masih lajang diwajibkan memakai kerudung. Di bawah sengatan terik matahari dan debu-debu yang bertebaran, para pemain tetap menikmati perlombaan ini. Dengan kedudukan 2-1, perlombaan sepak bola ini dimenangkan oleh tim yang masih lajang. Di kelompok Al-Hidayah, perlombaan yang disponsori oleh warganya sendiri sekitar 250.000 ini berjalan lancar dan mereka pun berhasil memeriahkan beberapa cabang perlombaan. Ada hal yang menarik dalam perlombaan kelompok ini. Lihat, ibu-ibu LI tampak kerepotan ketika memasukkan kakinya ke karung dalam perlombaan balap karung. Setelah kakinya berhasil dimasukkan ke karung, mereka pun berlari sekuat tenaga sambil menahan rasa sakit akibat kakinya dihentak-hentakan ke tanah. Walaupun sakit, mereka tetap semangat dan tampak sumringah. Selesai mengikuti perlombaan, hebatnya lagi, ibu-ibu ini tidak merasa haus. Justru yang kehausan anak-anaknya sendiri. Anak-anak ini merengek-rengek minta dikasih minum susu. Sontak, ibu-ibu ini kelimpungan mencari susu di warung. Karena anak-anak atfal dan nasirat semuanya minta dibelikan susu, akhirnya para panitia berinisiatif mengadakan perlombaan minum susu antar atfal dan nasirat. Anak-anak atfal dan nasirat ini pun tampak menikmati enaknya minum susu. Lomba joget pakai tampah yang dilakukan oleh ibu-ibu LI Baitur Rahman ini itu juga menyemarakan suasana Agustusan tahun ini. Pada lomba ini, ibu-ibu diharuskan berjoget mengikuti alunan musik dangdut sambil menyanyi tampah dan berusaha membuat posisi tampah itu agar tidak jatuh. Pada pelaksanaan perlombaan ini, banyak kesalahan yang dilakukan oleh para peserta. Keinginan panitia saat musik berhenti, peserta lomba mestinya berhenti. Layaknya musik dangdut yang pernah ditayangkan di salah satu stasiun televisi. Tetapi justru sebaliknya, mereka berlari saja tanpa mengindahkan suara musik. Di kelompok Masjid An-Nur, anak-anak atfal dan nasirat juga ikut memeriahkan Agustusan. Ada 6 cabang perlombaan yang diikuti oleh mereka, di antaranya perlombaan balap karung.
Pelaksanaan perlombaan Agustusan di kelompok ini tidak semeriah kelompok lain. Hal ini disebabkan adanya pembagian dua grup, yang mana grup yang lain tidak berhasil diliput oleh kru MTA.